Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah telah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku,
ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Khalil Gibran menulis demikian: saat cinta menuntunmu, ikutlah dengannya, walaupun jalan yang harus kau tempuh berliku. Dan saat sayap-sayapnya merangkulmu, serahkanlah seluruh dirimu padanya, walaupun pedang-pedang yang ada di balik sayap akan melukaimu. Sebagaimana cinta memakotaimu, ia menyalibmu, menumbuhkan juga memangkasmu. Saat engkau mencintai, jangan katakan Tuhan ada di dalam hatiku, tapi ucapkan aku ada di hati Tuhan. Dalam bacaan pertama, Paulus dan Barnabas mengalami bagaimana besarnya kasih Tuhan yang bangkit menyertai mereka. Kasih Tuhan mengalahkan ketakutan, mengubah ketakutan mereka menjadi keberanian. Kasih Tuhan memberikan kepastian iman kepada mereka. Mereka pun dengan berani menguatkan hati murid-murid lainnya dan menasihati mereka untuk tetap bertekun di dalam iman kepada Kristus. Di Ikonium, Paulus dan Barnabas mengungkapkan besarnya kasih Tuhan lewat tugas pewartaan yang telah diserahkan kepada mereka, dan mereka telah menyelesaikannya. Mereka pun menceritakan kepada jemaat bahwa melalui mereka Allah melakukan segala sesuatu, dan melalui mereka Allah telah membuka pintu iman kepada bangsa-bangsa lain. Singkatnya, melalui mereka warta keselamatan bukan saja dikonsumsi oleh bangsa Israel, tetapi juga dikonsumsi dan menjadi milik bangsa-bangsa lain. Itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan diperuntukkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kasih Tuhan membongkar klaim-klaim suku atau ras atau bangsa tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita temukan bahwa soal mengasihi itu adalah sebuah perintah yang mau tidak mau harus dilakukan. Bahwasanya setelah Yesus meninggalkan ruang tempat perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan perintah baru kepada para muridnya, yaitu supaya mereka saling mengasihi satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Selanjutnya, Yesus menyatakan bahwa jika kamu sudah saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Perintah itu pun telah ia praktekkan lebih dahulu dengan rela mati karena dan demi kita. Bagi Yesus, pengorbanan nyawa menjadi ukuran tertinggi dari kasih itu. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kehadiran Yesus menampakkan sifat khas Allah, yaitu kasih. Allah adalah kasih, Deus Caritas es. Cinta Tuhan melampaui dan menembus sekat-sekat yang menghalangi hati manusia untuk mengenalnya. Allah senantiasa menerima siapa saja yang datang kepadanya dan bertobat. Allah selalu memperhitungkan umatnya yang berhati bersih. Allah mengasihi manusia melebihi segala sesuatu. Kasih Allah kepada manusia bersifat sekali dan untuk selamanya. Karena kasih, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kita mengasihi Allah berarti mengasihinya secara mutlak. Allah harus dikasihi melebihi segala sesuatu. Mengasihi Allah berarti mengasihi apa saja yang dikasihi oleh Allah. Kasih kepada sesama adalah perwujudan dari kasih kepada Allah. Orang mengasihi Allah sebagai bukti nyata dari kasih itu. Ia mengasihi sesamanya. Kasih kepada sesama adalah juga tanda bahwa ia mengasihi Allah. Mengasihi sesama yang kelihatan menjadi tanda bahwa orang itu mengasihi Allah yang tak kelihatan. Sebab bagaimana mungkin manusia mengasihi Allah yang tidak kelihatan apabila ia tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan? Hanya karena kasih Allah, Allah memberikan putra satu-satunya agar manusia yang sangat dicintainya itu selamat. Allah tetap mengasihi manusia walaupun kita tidak mengasihi Dia. Allah terus menaruh cintanya pada kita melampaui ruang dan waktu. Karena bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, melainkan Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal yang sangat menyakitkan adalah bila orang yang merasa tidak dikasihi. Orang yang tidak dikasihi tidak akan pernah mampu mengasihi apalagi berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Orang yang merasa tidak dikasihi akan tetap berada dalam keadaan mengurung dirinya, tetap dalam status quo-nya, tinggal dan mengurung dirinya di dalam benteng kehidupannya untuk selama-lamanya. Atau seperti katak di bawah tempurung. Tinggal mengurung diri di dalam rumah, lalu beranggapan bahwa di luar rumah sama sekali tidak ada kehidupan. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi ini langsung menyentuh salah satu aspek dasar hidup manusia, yaitu manusia sebagai pencinta. Manusia membutuhkan cinta dari orang lain supaya ia bisa berkembang sebagai pribadi, tetapi di lain pihak untuk menjadi pribadi matang, ia juga harus sendiri membuka diri dan menyerahkan diri kepada orang lain dalam cinta. Ia harus dicintai dan mencintai. Sebuah hidup persekutuan perlu memperhatikan bahwa setiap anggota perlu diberikan kehangatan cinta. Setiap orang, setiap pribadi hanya bisa menjadi matang kalau ia tidak mengurung diri dalam dirinya dan hanya mencari kepentingannya sendiri, melainkan mencintai orang lain dan turut mengembangkan pribadi lain dan seluruh persekutuan lewat pengorbanan cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, manusia yang hidup tanpa pernah mengasihi akan hidup dalam kesepian. Hal ini senada dengan kata Santo Thomas Aquinas bahwa kesepian adalah suatu tanda kehausan akan kasih Allah dan kehausan akan relasi dengan sesama kita dan dengan dunia. Kita merindukan suatu persekutuan yang radikal dengan Allah dan seluruh ciptaan. Sesungguhnya seluruh umat manusia rindu untuk kembali pada persekutuan dan pergaulan yang intim dengan Tuhan dan dengan alam, sebagaimana dahulu di Taman Firdaus. Seseorang pernah mengatakan, kami dibangun untuk yang tak terbatas, untuk berada dalam interaksi yang sempurna dengan Tuhan dan orang lain. Kami lapar untuk ini selama itu dan terus-menerus, dan selalu haus untuk menjangkau itu. Tapi ketika kita menjangkau, kita dapat bertemu dan hanya menyentuh orang-orang dan benda-benda tertentu. Ini dapat memenuhi kita sampai titik tertentu, tetapi tidak pernah sepenuhnya. Sifat kita dibangun untuk lebih dan menuntut lebih banyak. Dengan demikian, kita menjalani hidup selalu agak kesepian dan tidak puas, gelisah dan tidak terpenuhi, karena kita terus-menerus menjangkau dan mencari kesatuan radikal dengan Tuhan dan orang lain yang kita buat.
Jawaban sesungguhnya atas problem kesepian, baik pada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, hanya dapat ditemukan jika kita merasa dikasihi dengan kasih yang tak bersyarat oleh Tuhan sendiri, dan lalu kita mengalami persekutuan serta pergaulan yang intim dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cinta manusia kepada Allah bercorak mutlak, total. Manusia harus mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu. Manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kata orang, cinta itu sakit. Namun, jika cinta berasal dari keputusan kemauan, akan membuat seseorang berani menanggung penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh seorang akibat kurban cinta kasih, itu penderitaan yang menguduskan. Itu berarti cinta kasih memberi arti bagi penderitaan. Realitas penderitaan mungkin membuat kita takut dan cepat menghindar. Namun, jika penderitaan dialami sebagai risiko cinta kasih sejati, maka orang layak untuk menjalani penderitaan itu. Cinta kasih membuat penderitaan seorang makin bermakna. Cinta kepada Allah perlu diwujudkan dalam doa, ekaristi, meditasi atau kontemplasi dan adorasi. Cinta kepada Allah perlu direalisasikan agar semakin memperdalam cinta kasih. Doa adalah wujud dari cinta atau ungkapan lahiriah dari cinta kepada Allah. Semakin orang berdoa, kasihnya kepada Allah semakin diperdalam. Cinta kasih itu benih dan selalu bertumbuh dengan bantuan lahiriah. Seseorang perlu berkembang dari ingat diri menjadi ingat orang lain. Cinta akan diri sendiri menjadi batu pijakan yang kokoh, supaya bisa melompat keluar melampaui dirinya sendiri. Atau cinta menarik diri manusia dari sikap mementingkan diri sendiri, menuju tindakan mencintai demi pribadi yang dicintai. Cinta akan diri sendiri menjadi syarat, supaya orang bisa mencintai sesamanya. Namun yang penting di sini adalah agar manusia dapat mengasihi diri sendiri dengan cukup, ia perlu mendapatkan cinta yang cukup dari orang lain. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian.